Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mazmet Pahlavis dengan NPM 231511115 dari kelas PSTC. Di sini saya akan menjelaskan UAS pembagian 2, yaitu dengan judul klasifikasi data kuesioner untuk menentukan tipe kepribadian introvert atau extrovert menggunakan algoritma pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan atau decision tree sendiri adalah salah satu algoritma supervised learning yang cara kerjanya adalah dengan membangun sebuah model yang dapat memprediksi dalam bentuk struktur pohon atau diagram alir. Algoritma ini akan memecah dataset menjadi himpunan bagian yang lebih kecil dan lebih murni secara bertahap berdasarkan serangkaian aturan. Jika maka atau if then. Lalu pada setiap simpul internal pada pohon akan mempresentasikan sebuah pertanyaan terhadap salah satu fitur. Misalnya, apa jawaban untuk pertanyaan X? Dan setiap cabang akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan tersebut yang pada akhirnya mengarahkan ke simpul daun atau leaf node yang berisi keputusan akhir atau label kelas. Dalam kasus ini, algoritma pohon keputusan berfungsi untuk mempelajari pola data jawaban kuesioner yang telah dilabeli. Algoritma sendiri secara otomatis akan membangun serangkaian aturan keputusan supaya dapat membedakan antara kepribadian introvert ataupun extrovert. Hasilnya adalah sebuah model yang dapat menerima serangkaian jawaban baru dari seseorang dan secara efisien menelusuri pohon keputusan untuk mengklasifikasikan orang tersebut sebagai seorang yang introvert ataupun extrovert. Lalu masuk ke bagian codingan dari program itu sendiri, yang dimana pada tahap awal tuh pasti ada import dari banyak library yang akan dibutuhkan sebagai alat bantu dalam program ini. Seperti misalnya Pandas, NumPy, Kaggle Hub, dan juga yang lainnya. Semua library-library ini digunakan untuk sebagai alat bantu dalam program ini. Lalu pada bagian kedua, ini terdapat sistem CLS. Sistem CLS ini diimport dari library OS ini untuk membersihkan terminal saat dijalankan, sehingga output yang akan dihasilkan itu terlihat rapi. Lalu selanjutnya terdapat langkah akuisisi data, yaitu dimulai dengan cara memanggil fungsi Kaggle Hub Dataset Download. Yang ini, yang berisi alamat unik dari dataset di Kaggle. Yang ini. Fungsi ini secara otomatis akan mengunduh file-file yang diperlukan dalam program ke sebuah folder di komputer dan akan mengembalikan lokasi atau path dari folder tersebut ke dalam variabel lokasi dataset. Dikarenakan tidak tahu mana pasti dari file CSV di dalamnya, maka program secara cerdas akan menggunakan sebuah metode, yaitu ini eh, OS list dir ini, untuk melihat semua isi folder yang ada di dalamnya. Yang dimana kemudian akan menyaringnya dengan kondisi if ini akan disaring supaya hanya mengambil file yang memiliki format .csv dan akhirnya akan memilih file pertama dari hasil saringan tersebut. Setelah nama file didapatkan, lalu fungsi pdread csv ini dari Pandas dipanggil dengan path lengkap yang telah digabungkan oleh OS path join. Ini yang berguna untuk membaca file tersebut dan akan memuat seluruh isinya ke dalam sebuah data frame utama yang diberi nama data. Lalu selanjutnya adalah tahap eksplorasi dan pra-pemrosesan data. Selanjutnya dengan data yang telah tersedia di dalam data frame data, tahap pra-pemrosesan kemudian dimulai untuk memastikan bahwa eh, dat- data berkualitas tinggi dan sudah siap untuk dimodelkan. Langkah pertamanya adalah dengan mengeksplorasi secara cepat menggunakan data.head. Yang ini metode data.head ini digunakan untuk melihat 5 baris pertama dan data is null. .sum untuk mendiagnosis jumlah data yang hilang di setiap kolom kumpulan data. Jika menemukan adanya data kosong, maka program akan menanganinya dengan data fill. Nah, yang ini. Data fill. Nah, ini metodenya. Yang di mana perintah tersebut akan mengisi setiap nilai kosong dengan nilai valid terakhir dari baris yang ada di atasnya. Dan parameter in place sama dengan true, yang ini, diterapkan langsung ke data frame data secara permanen atau tidak sementara saja. Kemudian program akan melakukan rekayasa itu dengan cara membuat kolom target numerik. Lalu kolom label PU diciptakan.
Yang ini, label tersebut dengan cara diciptakan dengan cara memetakan kolom personality menggunakan aturan introvert sama dengan 0 dan extrovert sama dengan 1, yaitu sebuah langkah vital karena model memerlukan eh, target dalam bentuk angka. Lalu data kemudian dipisahkan menjadi fitur X yang dimana berisi semua kolom kecuali personality dan label, serta target Y yang dimana hanya berisi kolom label. Lalu terakhir, semua kolom fitur yang masih berupa teks akan diubah menjadi angka menggunakan label encoder. Dalam sebuah perulangan yang akan memastikan seluruh data input untuk model bersifat numerik. Yang ini, supaya setiap input itu berupa numerik. Lalu masuk ke bagian pembagian data dan pelatihan model, yaitu yang XLATI, XUJ, YLATI, YUJ sama dengan train test split ini. Eh, ini adalah tahap inti dari machine learning ini, yang dimana data yang telah bersih dan sepenuhnya numerik akan dibagi untuk keperluan pelatihan dan pengujian. Lalu fungsi train test split akan dipanggil untuk memecah data fitur encoded dan data target Y menjadi 4 buah bagian dengan menggunakan parameter test size sama dengan 0,2. Fungsi ini akan mengalokasikan 20% dari data sebagai set pengujian, yaitu EKUJI dan YUJI, dan 80% sisanya sebagai set pelatihan, yaitu EKLATIH dan YLATIH. Kemudian penggunaan random state sama dengan PA2 adalah praktik pentingnya akan menjamin bahwa pembagian data akan selalu identik setiap kali kode tersebut dijalankan, sehingga hasil eksperimen dapat direproduksi. Setelah data terbagi, sebuah objek decision tree classifier pun dibuat, lalu parameter kriterion sama dengan entropy, yang ini, decision classifier ini. Kenapa parameter kriterion sebenarnya entropi itu dipilih? Karena hal tersebut untuk menginstruksikan kepada model supaya menggunakan eh, metrik entropi dalam mengukur kemurnian informasi saat membangun cabang-cabang keputusan. Akhirnya, proses pelatihan sesungguhnya pun dimulai dengan cara memanggil metode model dot fit. Yang ini, metode ini dipanggil untuk dapat menjalankan program intinya. Disinilah model akan belajar dengan menganalisis pola-pola dalam data latih untuk membangun struktur pohon keputusan internalnya sendiri. Lalu bagian yang terakhir itu adalah evaluasi performa model. Setelah model selesai dilatih, maka tahap terakhir adalah mengukur kinerjanya pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Metode model metode predik ini akan digunakan untuk meminta model membuat sebuah prediksi pada set data uji. Hasil prediksi ini yang akan disimpan dalam Y prediksi, kemudian akan dibandingkan dengan label sebenarnya atau Y uji untuk dapat dianalisis di sini. Untuk analisis yang lebih dalam, Confusion matrix juga akan dicetak untuk menunjukkan rincian jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas. Misalnya, berapa banyak introvert yang benar diprediksi sebagai introvert. Terakhir, classification report akan ditampilkan untuk memberikan laporan paling komprehensif yang dimana akan mencakup metrik presisi, perolehan recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Penggunaan parameter target names akan memastikan laporan ini menggunakan label introvert dan extrovert yang mudah dibaca sehingga dapat memberikan evaluasi performa model yang lengkap dan jelas. Bagian sini akurasinya, lalu di sini adalah pencetakannya. Mulai dari pencetakan akurasi model, lalu pencetakan matris kebingungannya itu berapa, lalu laporan klasifikasinya yang memastikan dalam bentuk introvert dan juga extrovert. Lalu ini adalah output dari program tersebut, yang dimana pada tahap awal ini terdapat contoh isi data. Ini adalah hasil dari dipanggilnya metode head tadi untuk menampilkan 5 baris data teratas. Ini adalah untuk sebagai contoh yang ditampilkan kepada pengguna. Lalu terdapat jumlah data kosong pada setiap kolom. Ini
menampilkan data yang kosong di setiap kolomnya. Karena di sini nol berarti tidak ada data yang kosong. Yang artinya setiap kolom itu terisi dengan data-data. Lalu terdapat bagian akurasi model. Akurasi model 99,30% ini adalah metrik evaluasi utama dari model. Angka 99,30% menunjukkan bahwa dari total 1000 data diuji yang digunakan untuk mengetes model, model berhasil membuat prediksi yang benar sebanyak 993 kali. Ini menandakan bahwa model memprediksi tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam membedakan antara introvert dan extrovert pada data yang belum pernah dilihatnya. Lalu terdapat matriks kebingungan. Matriks ini memberikan rincian dari akurasi di atas. Ini adalah tabel 2 kali 2 yang menunjukkan performa model untuk setiap kelas introvert dan extrovert. Yang dimana 491 ini yang berarti true negatif, yaitu jumlah orang yang sebenarnya introvert dan benar diprediksi sebagai introvert. Lalu kanan yang 5 ini adalah false positif. Jumlah orang yang sebenarnya introvert tapi salah diprediksi sebagai extrovert. Lalu yang dua ini ada false negatif. Jumlah orang yang sebenarnya extrovert tetapi salah diprediksi sebagai introvert. Lalu ini ada 502 ini adalah true positif. Jumlah orang yang sebenarnya ekstrovert dan benar diprediksi sebagai ekstrovert. Data matrik ini bisa lihat model hanya membuat total 7 kesalahan dari 1000 data yang diuji. Lalu terdapat laporan klasifikasi. Laporan ini memberikan metrik evaluasi yang lebih mendalam untuk setiap prediksi, untuk setiap kelas. Precision dari semua prediksi itu dari semua yang diprediksi sebagai kelas tertentu, berapa persen nih yang benar? Introvert ini 1,0 untuk introvert, yang berarti dari semua orang yang diprediksi model sebagai introvert, 100% diantaranya memang benar-benar introvert. Lalu terdapat prediksi 0,99 untuk ekstrovert, berarti dari semua orang diprediksi model sebagai ekstrovert, 99% diantaranya memang benar-benar ekstrovert. Lalu di kolom recall atau perolehan, dari semua data yang sebenarnya dari kelas tertentu, berapa persen nih yang berhasil ditemukan oleh model? Untuk introvert ini 99%, lalu extrovert ini 100%. Lalu di F1 score ini, atau rata-rata numerik dari precision dan recall, ini adalah metrik tunggal yang menyeimbangkan keduanya. Nilai, misalnya nilai 99% atau 0,99 untuk kedua kelas menunjukkan keseimbangan performa yang sangat baik. Lalu pada kolom support, yaitu jumlah data aktual untuk setiap kelas dalam set pengujian. Ada 496 data introvert dan 504 data extrovert. Secara keseluruhan, yang output ini menunjukkan bahwa model yang dibuat tidak hanya memiliki akurasi yang sangat tinggi secara umum, tetapi juga sangat andal dan seimbang dalam mengidentifikasi masing-masing kelas kepribadian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf karena banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.